Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ibu, ikhwani wa akhwati billah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita seluruhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahan nikmatnya dan karunia-Nya yang begitu banyak sampai kita nggak bisa menghitungnya, dengan kita terus berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun, dengan kita senantiasa terus berusaha mewujudkan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba dengan seluruh makna-makna penghambaan, hamba yang tunduk, yang patuh, yang menyerah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan kabar-kabarnya, hamba yang terus senantiasa ingat berzikir kepada Allah, membasahi lisan dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah, hamba yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam setiap tingkah lakunya, ucapan-ucapannya, muamalah-muamalahnya. Dia bingkai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berucap, mau berbuat, mau bermuamalah, dia renungi dulu, dia ukur dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diizinkan, dia lanjut. Kalau tidak diizinkan, dia berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hamba yang bersyukur kecuali hamba yang taat kepada Allah, yang berusaha mewujudkan ubudiyahnya, berusaha terus membingkai kehidupannya dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan kepada kita hidayahnya, taufiknya, bantuan dan pertolongannya, dan seterusnya dari nikmat yang tidak terhitung, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermajelis untuk melanjutkan taklim kita, membaca, mempelajari, mengambil faidah dari buku kecil yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimina ajmain, yang berjudul
hukukun ja'at ilaihal fitratu wa qarrarat hasari'atu, hak-hak yang fitrah menyeru kepadanya dan telah ditetapkan di dalam agama Allah, di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita seluruhnya al-ilmu nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah, yaitu ilmu-ilmu yang diamalkan, ya. Jadi antum niat datang ke sini belajar taklim bukan hanya untuk tambah ilmu, titik lah, ya. Kalau ilmu sekedar tambahan ilmu, sekedar tambahan wawasan, pengetahuan, tapi nggak diamalkan malah jadi bumerang bagi yang memilikinya, ya. Tapi akan mendatangkan manfaat ilmu tadi, mendatangkan keberkahan kalau kita mewujudkannya dalam keseharian kita. Kalau kita menjadikan ilmu-ilmu syar'i tadi sebagai imam, sebagai imam di hadapan kita yang kita ikuti, ya, ilmu-ilmu syar'i yang telah kita dapatkan dari sekian banyak majelis-majelis ilmu yang ada, dari majelis ilmu sunnah yang diajarkan sunnah Rasulullah SAW, bukan malah ilmunya dibuang ke belakang, kemudian memperturutkan hawa nafsunya. Karena barang siapa yang tidak mengikuti ilmunya, sungguh dia telah mengikuti hawa nafsunya. Man lam yattabi ilmahu faqad ittaba'a hawah. Ya, siapa yang tidak mengikuti ilmunya, maka sungguh dia telah mengikuti hawa nafsunya. Ini perlu dicamkan, perlu dipahami setiap kita dalam kita belajar ilmu syar'i, dalam kita menghadiri majelis-majelis ilmu, bukan sekedar cari ilmu, ya. Sekali lagi, cari ilmu tok, ya, ngerti, paham, tapi nggak diamalkan malah bisa jadi bumerang. Sering kita sampaikan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang Yahudi, ya, al-maghdubi alaihim, itu gelarnya orang Yahudi yang dimarahi, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknat. Bahkan dikisahkan dalam Quran sebagian mereka diubah jadi kera dan babi. Na'udzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Bukan bodoh, ya, bukan jahil, lah, tapi mereka memahami kitabullah, Taurat, tapi mereka buang di balik punggung mereka. Mereka berhukumnya kepada tokoh-tokohnya, ya, kepada ulama-ulamanya yang jelek, kepada ahli ibadahnya yang bodoh, dan diikuti, ya, nggak mengamalkan ilmunya, akhirnya dikutuk, dilaknat. Makanya ilmu saja tidak cukup, paham saja tidak cukup, ya, harus kemudian diamalkan. Seandainya ilmu saja cukup, paham saja cukup, ini saya orang-orang Yahudi tadi gak dimurkai oleh Allah, gak dimarahi, gak dilaknat mereka. Tapi tak kala mereka memahami, mengilmui, tapi gak diamalkan, akhirnya mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, para bapak dan para ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Masih pembahasan hakku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih pembahasan yang kedua setelah haknya Allah, dan kita selesaikan pembahasannya. Kita masih membahas tentang haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita bahas bagaimana beliau wajib untuk
kita dahulukan dalam kecintaan. Ya, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian, ya, dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, daripada seluruh manusia. Dan juga sudah kita bahas, ya, dalil akal ya, menunjukkan Rasul wajib lebih kita dahulukan dalam kecintaan. Karena cinta itu muncul yang pertama karena kebagusan zahir, kebagusan fisik, muncul cinta, ya, muncul kemuliaan, muncul pengagungan. Yang kedua karena bentuk batinnya, yaitu akhlak yang mulia yang ada pada seseorang, itu memunculkan cinta, munculkan simpati, kemuliaan, penghormatan. Dan yang terakhir karena jasa-jasanya kepada kita. Kalau kita mau jujur, tentu Rasul yang paling nomor satu dalam 3 hal ini tadi. Dalam fisiknya, apalagi dalam akhlak dan budi pengertinya, Allah sendiri yang sudah merekomendasi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasulullah di atas budi pekerti yang luhur. Apalagi kalau bicara jasa, ya, kita nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa, nggak ngerti zakat, ya, nggak ngerti perincian ini detail dari agama Allah kecuali lewat jasa beliau. Beliau perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau yang mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau orang yang paling ngerti tentang agama ini. Bahkan bukan cuma paling berilmu, paling beramal, mewujudkan ilmunya, ya, paling takut kepada Allah, paling bertakwa, ya, dan semua yang kita ngerti dari kebaikan-kebaikan akhirat itu semuanya bermuara kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak perlu kirim-kirim pahala kepada beliau, otomatis sudah, ya. Karena apa? Ilmu yang dia sebarkan, ya, siapapun dari kaum muslimin beramal, Rasul dapat bagiannya. Karena beliau yang pertama mengajarkan kepada para sahabat, terus dilanjutkan sampai kepada kita seluruhnya. Ya, jadi masalah muslimin itulah dia. Secara akal tentu sudah pernah kita bahas juga. Kita nggak ada alasan untuk tidak mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita sampaikan, kalau kita punya teman suka bantu kita, suka nolong kita, ya, kirimi duit, kirimi beras, kirimi lauk pauk, ya, anaknya sakit suruh berobat, ditanggung sama dia, subhanallah. Punya utang dibayarin, subhanallah. Antum pasti malu menyelisih orang tersebut. Antum pasti cintai orang tadi, antum pasti muliakan, ya, kembalikan kepada Rasulullah. Rasulullah lebih lagi bantuannya, pertolongannya, jasanya. Ya, harusnya kita lebih dari tentu kepada Rasulullah SAW. Bahkan sudah kita bahas, bahkan Rasul kita dahulukan daripada diri kita sendiri. Kalau dalam hadisnya disebut tadi, daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya, di situ tidak ada masalah. Oke, kita masih ya. Tapi kalau daripada diri kita sendiri, nah ini kadang masih sesuatu di sini. Sebagaimana yang sudah kita kisahkan dari sahabat Umar ibn Khattab yang pernah terus terang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai, ya, dari anakku, dari orang tuaku, dari manusia seluruhnya, kecuali diriku. Kata dia itu terus terang. Rasul mengatakan, la ya Umar,
Enggak begitu wahai umat. Sampai aku lebih kamu cintai, sampai toh daripada dirimu sendiri. Ya, begitu. Maka kemudian Umar menyatakan, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sudah kita bahas bukti cinta lebih kepada Rasul ketika berbenturan. Ketika berbenturan, cinta sama anak, cinta sama istri, cinta sama harta, cinta sama dunia ini dengan isinya, dengan apa yang Rasul serukan kepada kita, mana yang didahulukan di situ? Ya, kalau kita jujur, mestinya kita dahulukan Rasulullah SAW. Seorang ingin melaksanakan perintah Rasul, tabrakan dengan perintah bapaknya, tabrakan dengan perintah ibunya, tabrakan dengan kepentingan keluarganya, atau bisa jadi dengan masyarakatnya. Waduh, gimana ini? Kalau saya amalkan ini sunnah Rasul, habis saya nih, nggak punya teman lagi mungkin ya. Dihajar mungkin kita, blokade kita, diboikot sama masyarakat kita. Mana yang antum dahulukan ketika itu? Manusia umumnya apa Rasulullah? Ini nanti terbukti ya, kesungguhan, kejujuran cinta kita. Sudah sering kita sampaikan, kalau ngaku-ngaku semua orang bisa ngaku. Cinta Rasul, sambil nyanyi, sambil joget, gampang kalau itu, anak kecil bisa. Tapi buktikan itu cintanya. Ya, mana yang kamu dahulukan? Ketika ada perintah Rasul, ada perintah yang lain. Ada larangan Rasul, ada larangan yang lain. Ada kabar berita dari Rasul, ada kabar berita yang lain. Qadarullah, berbenturan. Mana yang kita dahulukan? Kalau kita mendahulukan Rasulullah, walhamdulillah, berarti kita jujur dalam mencintai beliau. Benar-benar kita dahulukan. Kita masih mengikuti yang selainnya, Rasul masih kalah. Bahkan nomor 12 mungkin ya, nomor 17 Rasul nomornya, nggak nomor 1 itu. Nah ini musibah. Ya, musibah, sebenar-benarnya musibah. Makanya kemarin kita bahas kecintaan kepada Rasul, pengagungan kepadanya yang sesungguhnya dengan mengikuti ajaran-ajarannya, ya, menumbuh suburkan sunnahnya, menyebarkannya, dan sabar dalam ujian-ujian tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang apa itu akhlaknya, budi pekertinya? Itu masih dibilang orang gila. Aku sudah pernah dibilang orang gila? Oh iya, belum apa-apa berarti. Dilempari batu sampai berdarah-darah, bahkan mau dibunuh. Sudah buat makar itu, diambil dari masing-masing kabilah pemuda-pemuda yang tangkas, yang kuat, yang perkasa. Udah bakar betis itu rumah Rasul, keluar habisi bareng-bareng. Biar kabilahnya Rasul kalau nuntut balas ke semuanya kabilah, hadapi orang Arab seluruhnya. Karena darahnya berpencar ke seluruh kabilah. Karena masing-masing kabilah ambil pemuda-pemudanya. Sudah sampai seperti itu makarnya. Pada Rasul itu kurang apa? Bahkan Masya Allah, mereka itu lucu dengan orang-orang Quraisy gitu ya. Bersama dengan permusuhannya, tapi kalau mereka punya barang-barang berharga, dititipkan Rasulullah. Dititipkan Rasulullah. Bahkan ketika beliau mau hijrah itu kan masih ada itu sebagian barang-barang. Dititipkan ke sahabat Ali. Tolong sampaikan kepada yang punya. Saya sudah tidak bisa lagi memegang itu amanah, karena mau pindah ke Madinah, mau hijrah. Subhanallah. Bersama dengan permusuhannya, bersama dengan kebenciannya, mereka tidak jumpai Muhammad pernah bohong, pernah menipu, pernah khianat. Subhanallah. Tapi ya begitulah. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikian sunnatullah. Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuh. Ya, sayatinal insi
wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Dan sebagian mereka dari setan-setan tadi membisikkan sebagian yang lain, menebar subhat, kerancuan, ucapan-ucapan yang indah tapi menipu. Ucapan yang tapi menipu, dosa, maksiat, pelintir-pelintir, dikasih istilah-istilah yang bagus, padahal menipu. Model-model setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Riba dibilang bunga, jadi indah rumah. Zina dibilang apa lagi tuh? Biar jadinya nggak panas di kuping itu. Zina itu kan orang ikan semua tuh, marah mesti ganti namanya. Begitu, ya. Dukun, dibilang orang pinter lah. Subhanallah. Ya, dan seterusnya. Ditipu, minuman keras, dikasih nama albir. Apa albir itu? Albir itu kebaikan ya. Wa ta'awalu 'alal ismi wa ta'awalu birri taqwa. Namanya bagus-bagus, tapi menipu. Kayak sepupunya setan ketika nipu bapak kita Adam, sumpah wa qasamahuma inni laminan nasihin. Iblis sampai sumpah kepada keduanya, Adam dan istrinya. Saya ini nasihati kamu loh, saya tuh inginnya kamu itu kekal di surga, nggak keluar daripadanya. Mau nggak tak tunjukkan pohon kekekalan, kalau makan buahnya kekal di surga. Sumpah wallahi ya Allah ya. Ternyata diwarisi sama lanjut. Nah, kita butuh ilmu, butuh belajar tadi ya. Kalau kena subhat ini, waduh, susah ini. Ya, sudah rancu pemahamannya, sudah salah. Kalau sudah salah pemahaman, salah ilmu, mesti salah amal. Dia beramal berdasarkan ilmu. Makanya hati-hati belajar, hati-hati taklim. Ya, apalagi zaman sekarang kebebasan berbicara. Ya, ustaz-ustaz banyak bermunculan. Jadi dikatakan bagus retorikanya, bagus membawakan materi-materinya. Kadang kita tertipu. Jangan gaya ya, mau tak saring, ya, tak pilih. Yang baik tak ambil, yang buruk tak buang. Punya nggak saringannya? Borong, bablas semua. Jadi kau sampah nanti ini malah. Ya, semua masuk lagi. Malah bingung akhirnya. Ya, hati-hati. Lihat, sunnah bukan lihat ahli sunnah atau bukan. Kalau bukan ahli sunnah, nggak nampak pengakuan kepada sunnah, nggak nampak pengakuan kepada sunnah. Dari dia cuma kata saya, pikirannya, perasaannya. Apalagi cuma mimpi dari itu, udah tinggalin, ya. Membuang-buang waktu, bahkan bisa jadi bukan cuma buang waktu, ya, resikonya kita terancam akhiratnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih lanjutkan, ya, karena di sini masih dibahas hal tersebut. Apa itu? Wa inna min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Ibn Al-Utsaimin rahimahullah, dan sesungguhnya termasuk juga haknya Nabi. Ini kewajiban kita untuk kita tunaikan hak Nabi ini tadi. Ya, konsekuensi syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu syahadat bukan cuma ucapan lisan. Ya, bukan basa basi. Itu persaksian, ada konsekuensinya, ada tuntutannya, ada tuntunannya di situ. Konsekuensinya harus kita penuhi, sehingga kita benar-benar jujur dalam bersyahadat. Apa di antara haknya Nabi tadi? Tasdiquhu fima akhbara bihi minal umuril madiyati wal mustaqbalati. Termasuk haknya Rasul, ya, adalah
wajib membenarkan, wajib mengimani tanpa ragu, tanpa bimbang, bima akhbaro bihi, apa saja yang beliau kabarkan. Ya, apa saja yang beliau kabarkan wajib diimani, wajib dibenarkan, tidak boleh didustakan. Ragu, ya, sanksi dengan kabar beliau tidak boleh, tidak sampai didustakan. Ya, minal umuril madiyah, dari perkara-perkara yang sudah lewat, yang dahulu, yang telah datang kabar-kabarnya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita imani, kita percaya. Ya, Rasul mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardo bi khamsina alfasana. Allah sudah catat takdir makhluk itu yang 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Percaya enggak? Apa iya gitu? Walau alam, ya boleh. Apa sudah sahih dari beliau? Tidak ada ucapan orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah kecuali mengatakan sami'na wa amanna wa saddaqna. Saya dengar, ya, saya imani, saya benarkan. Semua sudah dicatat, semua sudah Allah takdirkan. Karena ilmu Allah yang luas, yang sempurna, yang meliputi segala sesuatu, tidak ada yang samar, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah ngerti makana ilmati. Belajar bahasa Arab kan ya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, semangat, sabar, sungguh-sungguh saja sudah kuncinya. Banyak doa sama Allah. Karena bakal ini nanti harus banting. Benar itu, dikasih perjanjian. Kalau tidak gitu kadang-kadang pertamanya rame, penuh masjidnya. Desa-desa udah mereteli, tinggal satu. Asli, saya pernah buka itu tinggal satu. Suruh ngapal tasrifan, waduh mumet dia. Fa'alaya ulu gitu. Ya, ya'lamu ma kana, ini bil kana. Allah tahu yang telah terjadi. Wa ma yakunu, ini bil mudhari, sedang atau akan terjadi. Wa ma lam yakun, lam itu tanda fi'il mudhari, maksudnya ke fi'il mudhari. Dan apa yang belum terjadi, laukana, seandainya terjadi, kaifa yakunu, bagaimana terjadinya. Semua sudah dalam ilmu Allah dan sudah Allah tulis. Diimani, banyak apa ya bukunya, tebel betul, semua makhluk. Dulu belum ada, kita kalau mikirnya kayak gitu kan, nggak boleh dipikir dengan perasaan akal pikiran kita. Kita mau nulis satu orang aja gitu sejarah hidupnya dari awal, butuh berapa kitab itu? Mungkin masjid ini nggak cukup dikumpulkan gitu, menulis satu orang. Tapi semuanya, yang di langit, yang di bumi, makhluknya semua dicatat, ada takdirnya, ada ketentuannya. Begitu masih ada lagi catatan setiap tahun, ya, Lailatul Qadar. Setahun pun dicatat lagi. Ada catatan masing-masing kita sejak di rahim, gitu. Ketika sudah mulai ditiup roh, dicatat takdirnya, amalnya, ajalnya, rezekinya, surga atau neraka. Ada lagi catatan tiap hari, gitu. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan pun kecuali ada malaikat yang mengawal dan mencatat. Sampai hari kiamat kita diberi catatan amal kita. Ya, yang pada waktu itu orang-orang pendosa berteriak ketika diberi kitab-kitab tadi, catatan amalnya, mari hadal kitab apa ini?
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil apalagi yang besar, semuanya tercatat di situ. Sampai ada kisah Imam Ahmad ya, ketika ditengok teman-temannya, sahabatnya ketika sakit merintih. Kemudian sahabatnya membawakan riwayat dari Imam Taus ya, tabi'in yang mulia. Kata Taus apa? Inna alina al-marid yukta. Sesungguhnya rintihan orang sakit dicatat sama mereka. Siap nggak ditanya sama Allah, kenapa merintih? Nggak sengaja gitu ya, refleks. Diberi utuh sama Allah kalau nggak sengaja. Kalau ini ngeluh, nggak terima takdir Allah, musibah gitu. Langsung diem Imam Ahmad itu. Dibawakan tadi ucapan imam di sebelumnya dari pendahulunya, dia langsung diem ketika sakit hati. Merintih loh ya, itu kadang-kadang nggak sengaja ya, nggak sadar. Dicatat. Apalagi yang teriak-teriak itu, teriakin sunnah lagi. Waduh, kalau berkasus dia. Berani-beraninya lihatin Rasulullah. Ya, kita itu mau bersih sama semua orang itu nggak masalah, tapi jangan sama Rasulullah. Ya, sama bapakmu, sama mbahmu, sama kakakmu, itu masih nggak poin, karena belum ngerti ya. Sama Rasulullah, fardu ain antum salah. Nggak ada tawar-tawar lagi. Masa Rasul yang salah? Sama orang aja masih berani gitu. Nggak ada jaminan. Kita sedang si Rasulullah, ini musibah. Kalau Rasul sudah marah, ini musibah. Orang marah itu kesalah orang. Kalau Rasul yang melengos, wah ini bahaya ini. Antum datang Rasul melengos, saya gitu. Waduh, Rasulullah. Ya, baik, membenarkan kabar-kabarnya, baik yang lalu, dan tadi cuma contoh ya. Dan itu contoh kecil, dan itu masih sedikit. Begitu banyaknya kabar-kabar yang dahulu, kisah-kisah umat dahulu, para nabi, para rasul, ya, kisah-kisah Bani Israel, ya, dan seterusnya, banyak betul dari kabar berita beliau berkaitan umat-umat yang dahulu. Kalau beritanya sahih, itu yang jadi perhatian. Hadisnya sahih, maka sami'na wa amanna wa saddaqna. Saya dengar, saya imani, saya benarkan. Begitu harus. Jangan dahulukan pikiran, jangan dahulukan perasaan. Dengar, tak pikir-pikir dulu. Nah begitu. Mau dipikir-pikir dulu. Nanti tak diskusikan dulu sama kelompok saya. Terus siapa kelompokku itu? Mau ngangkangi sunnah Rasul. Gak ada. Langsung sami'na wa amanna wa saddaqna. Begitu seorang muslim dalam mensikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda, memang harus dibedakan. Nah, beliau manusia seperti kita, manusia biasa juga. Tapi beliau adalah utusan Allah yang sudah kita persaksikan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kabar beritanya ya sama dengan kabar berita yang selain beliau dari kalangan manusia. Bahkan masalah muslimin, secara akal saja kita tidak punya alasan untuk meragukan kabar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara akal, kalau dia beriman, ajak bicara dengan akal itu. Kalau dia sangat belum ngerti dalil, kadang-kadang orang itu nggak marah dengan dalil, harus pakai akal juga. Kalau kita punya, berikan, nggak masalah. Ya, secara akal orang yang beriman sepakat Rasul adalah orang yang paling berilmu. Itu sepakat kita semuanya. Kabar-kabar tentang akhirat, tentang dunia, tentang apa, kehidupan dari wahyu Allah. Semuanya itu di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Baik, karena sudah isya, ini azan dulu, nanti kita bahas. Secara akal saja kita nggak punya alasan untuk menolak kabar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang mau azan dulu, nanti kita lanjutkan pada azan. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita, termasuk haknya Rasulullah SAW. Kita wajib membenarkan
tasdik terhadap seluruh kabar berita yang beliau sampaikan, baik berkaitan perkara-perkara yang dahulu ya atau yang akan datang. Ya, beliau kabarkan, wajib kita membenarkannya. Tadi sudah kita sebutkan sebagian kecil dari contohnya. Dan kita sampai kepada pembahasan secara akal pun kita nggak punya alasan untuk menolak kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang Muslim, seorang mukmin pasti akan tunduk dengan dalil akal Nabi. Karena secara akal, ya ini dulu pernah saya sampaikan juga sebenarnya. Dan tidak masalah kita ulang-ulang, ketemu lagi agar benar-benar tertanam di hati kita. Ya. Baik, secara akal kabar berita itu bisa ditolak, bisa kita ragu-ragu kalau muncul dari orang yang bodoh. Ya, orang bodoh nggak ngerti ngomong, bukan bidangnya. Kita nggak percaya, wajar secara akal. Kita tolak, wajar. Ya, begitu. Tapi kalau yang ngomong ahlinya, memang pakarnya, ini dari kalangan manusia saja kita sudah percaya. Ya, apalagi Rasulullah tentunya bagi seorang yang beriman. Ada pernah yang bantah Pak Dokter ketika berobat? Oh enggak gitu Pak, gini harusnya gitu. Kasih resep, oh enggak 3 kali sekali aja cukup itu. Enggak ada yang begitu. Langsung dicap orang gila. Ya, mengapa ahlinya yang berbicara? Ya, kita ini kadang lebih manut sama dokter dari sama Rasulullah. Sama Rasul ngeyelan. Sama Pak Dokter, masya Allah, samikna wa amanna wa sodakna. Kuali. Ya, oh seorang arsitek bangun rumah, Pak saya mau bangun rumah sekian tingkat, berapa butuh dana, berapa nanti kira-kira? Ya, nggak berani bantah gitu. Kalau kita bodoh, kalau kita ngomong bodoh nggak diterima, wajar. Secara akal ya, yang sehat, kabar bisa diterima. Ya, kita nggak ragu-ragu, atau kita katakan ragu, kita nggak menerimanya kalau muncul dari orang yang pendusta, tukang bohong, bawa berita. Kita nggak percaya, kita ragu, wajar secara akal. Ya, tapi kalau dia dikenal jujur, dikenal amanah, kita akan percaya kabar-kabarnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, kabar berita bisa ditolak secara akal kalau muncul dari seorang yang dikenal niat jahat, suka memperdaya manusia, suka ngakali. Dia itu pintar, tapi suka ngakali. Dokter tadi bilangnya, pakar ini kan ahlinya. Cuman rahasia umum juga, dokter itu suka ngakali. Padahal resep-resep yang bukan obatnya dimasuk-masukkan, kerja sama-sama itu penjual obat, nanti untungnya bagi dua. Dia sebenarnya ahlinya, ya, cuma dia dikenal niatnya jahat. Ini pun kita akan tolak kabarnya, kita ragu-ragu, dan itu wajar kalau dia dikenal dengan niat yang jahat tadi. Begitu. Dan yang keempat, kabar berita bisa ditolak kalau muncul dari seorang yang tidak fasih dalam berbicara. Ngomongnya tuh loh nggak bisa ditangkap, muter kemana sih ngomongnya kamu itu ngomong udah disimak bagus banget tuh, capek nggak simpul. Terus mau benarkan apanya, mau ngomongnya nggak jelas, nggak fasih, panjang lebar gitu, tapi kadang-kadang nggak dapat kesimpulan. Coba sekarang 4 aib ini: bodoh, pendusta, niatan jahat, nggak pinter ngomong, nggak fasih. Ada nggak sama Rasulullah? Orang-orang yang beriman, yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, apakah ada aib ini pada Rasulullah? Tidak. Setiap muslim bahkan mengatakan Rasul yang paling berilmu daripada seluruh manusia, berkaitan dengan syariat, ya, berkaitan dengan agama. Karena beliau bicara masalah agama, masalah syariat. Ya, beliau orang yang paling jujur. Ya, bahkan orang kafir aja tadi percaya sama Rasul itu. Dalam muamalah,
Mana? Maklum ya kita dulu belajar sirah beliau dengan gelar Al-Amin. Ya, sebelum mengemban risalah. Bahkan orang kafir pernah dikumpulkan sama Rasul itu. Kemudian ditanya mereka, kalau aku kabarkan kepada kalian dari balik bukit ini akan muncul seekor kuda atau akan muncul pasukan, apakah kalian membenarkan saya? Akan musaddiqiyya? Mereka mengatakan, kami nggak pernah jumpai kamu bohong. Subhanallah. Orang kafir itu dikumpulkan. Baru ketika diajak sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ucapkan la ilaha illallah, nanti kalian selamat. Mereka diam, bingung. Mau diucapkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti nenek moyang bapaknya salah semua. Salah semua. Bahkan mereka sendiri salah semua. Karena mereka semua sekutukan Allah. Mau didustakan ini orangnya, barusan ngomong tadi gak pernah menjumpai Rasul bohong, diam gak jawab, bubar, gak ada jawaban. Itu orang-orang kafir Quraisy. Ya, bagi orang kita yang mengatakan Muslim bersyahadat, berani nuduh Rasul dusta kafir antum. Rasul pembohong atau jujur gitu, kalau Rasul kamu ucapkan dusta, saya nggak ngerti lagi yang jujur itu siapa. Selain Rasul kamu tuduh bohong, subhanallah, ini perkara yang besar. Antum nuduh teman antum bohong itu dosa besar itu. Gimana Rasulullah? Ya, ini yang kedua, nggak ada aib tadi. Bahkan dia orang yang paling terpercaya, paling jujur. Kemudian niat jahat. Apa ada Rasul niat yang jahat gitu? Ya, bohongin kita gitu. Sebagaimana tuduhan sebagian orang itu surga itu neraka cuman hayalan Muhammad katanya. Ngiming-ngimingi kita dengan surga. Padahal nggak ada surga itu. Naudzubillah min dzalik. Ingin aku tahu dengan neraka, nggak ada neraka. Cuma hayalannya Muhammad. Biar kita pada baik, ya, pada taat begitu. Ini masalah. Ada mendustakan surga. Berarti masuk kabar yang datang Rasul dengannya kan? Dimana adanya surga, adanya neraka, harus kita imani itu. Orang banyak mendustakannya. Ya bagaimana antum bisa ibaratnya itu tegel, ya tega mengatakan Rasul itu punya niat jahat itu. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi dia apa yang berat bagi umatnya. Harisun alaikum, sangat semangat bersungguh-sungguh untuk kebaikan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, sangat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Sifatnya Rasul ini. Bahkan mau mati aja, umati kan gitu yang disebut-sebut itu. Itu antum tuduh nggak niat jahat gitu. Subhanallah. Kemana hati antum? Kemana iman antum? Beliau yang paling jujur dalam ucapannya, paling berilmu, paling berniat baik, dan beliau paling fasih dalam ucapan-ucapannya. Termasuk kelebihan fadilah Allah, keistimewaan Rasulullah SAW dibanding Rasul yang lain, beliau diberi jawami'ul kalim. Utitu jawami'ul kalim, aku diberi jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang pendek, ringkas, tapi maknanya mendalam. Rasul cuma bilang la dororo wala diror. Apa kan? Masa nggak hafal? La dororo wala diror. Hafal kan? Coba ini diterapkan. Nggak boleh memudoroti, nggak boleh merusak baik diri sendiri apalagi orang lain, baik sengaja atau nggak sengaja. Coba ini terapkan dalam kehidupan kita. Subhanallah, hampir seluruh aspek-aspek kehidupan kita
ucapan kita, perbuatan kita, muamalah kita kena di sini kita nanti. Kalau kita pegangi ini, masya Allah, maslahah hidup kita akan baik. Mau ngomong, mikir dulu ini, mudarat nggak ini, bahaya nggak ini, rusak nggak ini, untuk saya sama yang lainnya. Mau berbuat, mau bermuamalah, ya, karena kita akan diminta bertanggung jawab. Kezaliman kepada manusia tidak akan Allah biarkan. Allah akan tuntut, meskipun sudah kiamat, hancur alam semesta ini, ya, bintang-bintang berjatuhan, langit ya, berguguran, buminya belah, gunungnya berhamburan, yang menggolimi manusia di dunia akan tetap dituntut, akan ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi Rasulullah secara akal manusia yang beriman kepadanya menyatakan bersih dari aib-aib secara akal. Kalau aja kabar berita, saya ulangi, kabar berita secara akal ditolak, kita ragu-ragu, wajar kalau muncul dari orang yang bodoh, kalau muncul dari orang yang pendusta, kalau muncul dari seorang yang niatannya jahat, kalau muncul dari seorang yang tidak fasih dalam pembicaraannya. Sementara Rasul orang yang paling bersih dari aib-aib tersebut. Terus apa alasanmu menolak kabar berita Rasul? Terus apa alasan kita ragu-ragu dengan kabar berita Rasul? Gak punya alasan kecuali hawa nafsu. Udah, itulah kesimpulannya. Ya, maka tidak ada seorang muslim kecuali mengatakan tadi, sami'na wa amanna wa saddaqna. Kami dengar ya Rasulullah, kami imani ya Rasulullah, kami benarkan kabar beritamu. Begitu. Ya. Apalagi secara dalil. Ya. Dalam surah An-Najm sering kita sampaikan, Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan dalam hadis disebutkan dulu ada seorang sahabat suka menulis apa saja yang Rasul ucapkan, ditulis sama dia. Karena penulisan wahyu, ya, baik Al-Quran maupun hadis itu sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, sudah ditulis. Makanya Al-Quran hadis itu yang sekarang kita ada itu asli, bisa dipertanggungjawabkan, ada ilmunya, ya, ilmu sanad namanya, ilmu sanad. Haddatsana fulan an fulan qala, haddatsana fulan an fulan qala, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah, baik Qur'annya maupun hadisnya. Imam Bukhari itu kan, kalau baca Bukhari kan itu ya ada haddatsana gitu kan ya. Jadi Bukhari mengatakan telah menerangkan kepada kami gurunya menerangkan kepada kami gurunya lagi, terus sampai sahabat. Itu namanya sanad. Dan itu sudah dibukukan, sudah dicek semua rawi-rawinya, sudah ditulis bahkan, sudah ditulis. Sehingga orang sekarang zaman sekarang bilang kalau Rasulullah ditanya di mana, nggak bisa ngawur dia. Ditanya kita apa? Sudah selesai itu pembukuan tadi, sudah selesai, ketahuan. Ya, apalagi Al-Quran yang belajar tahfidz misalkan dengan sanad, itu kan ya riwayat ini sahabat-sahabat Rasulullah, ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya, masih ada keasliannya. Beda dengan Taurat, beda dengan Injil, itu sudah nggak asli lagi, nggak ada sanadnya. Coba tanya mereka, ada nggak sanadnya? Nggak ada. Bahkan Injil aja banyak berbilang, ya cuma satu. Bahkan kadang satu dengan yang lain tabrakan, bertentangan, ya begitu. Kalau Quran ya ada seperti itu, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jelas. Ya, jadi dalam hadis ya disebutkan ada seorang sahabat sering menulis apa yang Rasul ucapkan, kemudian ditegur,
Ada yang menegurnya, gimana kamu tulis semua harus ucapkan? Kan dia manusia juga, kadang marah, kadang ridho. Kok tulis terus yang diucapkan? Maka sahabat tadi mengadu kepada Rasulullah SAW, mengisahkan kisahnya, bahwasanya beliau mencatat yang Rasul ucapkan, tapi ditegur sama yang lainnya. Maka Rasul mengatakan apa? Tulis, kata Rasul. Ma yakhruju min fiyya illal haqq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Subhanallah. Ya, ayatnya apa tadi? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadisnya tadi kisah sahabat. Ya, bahkan tadi kisah orang kafir musyrik aja. Mereka mengatakan kami tidak pernah menjumpai kamu dusta, kamu bohong. Ya, begitu. Kemudian sudah kita sampaikan juga dalil akalnya tadi. Kurang apa lagi? Qurannya sudah, hadisnya sudah, akalnya juga sudah, masih ngeyel. Termasuk kabar berita yang sering dipermasalahkan oleh umat manusia, bahkan oleh kaum muslimin, bahkan sebagian tokoh-tokohnya, kabar berita Rasul berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Awas ini ya, kadang nggak sadar kita nolak kabar berita Rasulullah SAW. Semisal Rasul menghabarkan rohnya di atas, ini banyak subhat ya, berseliweran di media sosial ya, berarti di YouTube membantah akidah sahihah yang Rasul sudah tanamkan kepada sahabat-sahabatnya ya. Banyak dalil, banyak penunjukan dari Quran, dari hadis, bahkan akal yang sehat, perasaan yang lurus, ya fitrah manusia, semua itu menunjukkan Allah itu di atas. Allah itu di atas. Tapi banyak masih mengingkari hal tersebut. Kalau di atas nanti itu berarti akal. Berarti Allah diliputi oleh arah. Berarti Allah bertempat. Itu kan akal-akal kita. Tadi lo nggak samina wa amanna wa saddaq. Banyak mengingkari. Bahkan akidah ini pada masa Rasul sampai budak perempuan paham. Saking tersebarnya akidah ini. Ketika salah seorang sahabat Muawiyah bin Hakam dalam kisahnya, budak ini mengembalakan kambingnya. Suatu saat lalai, sehingga kambingnya ada yang hilang, ada dimakan serigala. Dia marah kepada budak ini. Sahabat juga manusia, kadang marah kan, ditampar ini budak perempuannya. Tapi kemudian beliau nyesal. Orang yang beriman kadang ya marah, kadang dia keliru, tapi dia cepat kembali kepada Allah, cepat sadar, istighfar, ingin bertaubat, ingin memerdekakan budak tersebut. Maka dia bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tersebut. Kemudian Rasul perintahkan untuk dipanggil budak tadi. Kemudian ditanya. Ini hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih. Di kitab-kitab akidah disebutkan tentang masalah ini. Bahkan ada ulama nulis khusus tentang apa? Uluhullah, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu. Tak khusus. Kumpulkan sekian banyak dalil, ribuan dalil disampaikan di situ tentang Allah di atas. Cuman sayang masih ada yang ngeyel. Bahkan kadang-kadang tadi bukan orang awamnya, panutan tokoh Muslim membantah akidah ini. Di mana Allah? Di mana-mana. Atau di hatiku, waduh, di hatiku. Lebih dekat dari orang leherku. Ini subhat semuanya, kerancuan. Jadi kita tuh harus belajar ini. Nanti kita ada pelajaran asal sifat mas ya, ada nggak wasanya? Nanti sampai juga insya Allah bahasa asal sifat itu. Nanti belajar kita suruh rasa, sampai nanti bahasa itu juga asal sifat. Jadi pertanyaan paling mendasar, banyak diingkari. Budak tadi dipanggil, Rasul tanya, Ainallah wa man ana. Ainallah wa man ana. Di mana Allah? Itu yang tanya Rasulullah.
Zaman sekarang ada orang menghujat, itu pertanyaan salah katanya. Subhanallah, Rasul salah. Pertanyaan yang salah, dijawab juga salah, kata dia begitu. Padahal kalau dia sejarahnya itu Rasul yang tanya sama budak tadi, Aina Allah, di mana Allah? Kata budak tadi, Allahu fis sama. Allah di atas seluruh makhluknya. Wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Kata Rasul kepada majikannya tadi, Atikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia budak wanita yang beriman. Sampai dari kisah ini ada seorang ulama, kalau nggak salah Imam Abu Hanifah, kalau salah, dia mengatakan siapa yang ditanya Aina Allah nggak jawab fi sama, belum beriman. Mana dari ini Rasul mengatakan kepada majikannya, merdekakan dia budak wanita yang beriman. Ketika dia ditanya Aina Allah, jawabnya fi sama. Seolah-olah ini jadi syarat untuk dikatakan mukminah. Kalau dia ditanya Aina Allah, jawabnya Allah di atas. Begitu. Siapa saya? Engkau Rasulullah. Ya, begitu. Orang yang mengingkari Allah di atas, mengingkari fitrahnya sendiri. Fitrah ini nggak bisa diingkari. Ya, kalau kita kena musibah, kena bala, ya, bencana alam itu kita ngarahnya ke atas. Ngeluhnya itu ngadunya ke atas, nggak kemana-mana. Kita doa aja begini loh. Apa nggak begini doanya? Kemana itu? Kemana-mana. Mengolah di mana-mana. Ya, Rasul bahkan mengisahkan ke atas dengan jarinya. Ketika meminta persaksian para sahabatnya, ketika beliau berkhutbah wukuf di Arafah, ketika hajinya, ala qad balagtu, wahai sahabat-sahabatku, bukankah sudah aku sampaikan? Mereka menjawab, qad balagta wa addaita wa nasahta. Ya benar ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan, engkau sudah menasehati, engkau sudah menunaikan, engkau sudah menyampaikan risalah, sudah menasihati umat, sudah menunaikan amanah, sudah berjihad, bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah sampai kematian mendatangi beliau. Rasul mengatakan, Allahumma shhad, ke atas langit, ya Allah persaksikan ini umat terbaik, para sahabat, manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul sudah mempersaksikan, aku sudah sampaikan di sana. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditipu-tipu, dikorupsi. Nah, sampaikan semua. Bahkan yang berkaitan dengan pribadi beliau pun beliau sampaikan. Ya, ayat yang berkenaan dengan apa itu? Beliau ingin menikahi Zainab. Zainab itu bekas istri anak angkatnya. Zaman dahulu nikahi bekas istri anak angkat itu aib pada masa jahiliyah. Karena angkat seperti anak sendiri. Masa ada orang nikahi menantunya? Kan aneh. Ya itu dulu anak angkat kayak menantu begitu. Ya, Rasul ingin membatalkan ini tradisi yang salah. Begitu. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Turun ayat menyingkap ini Rasul sembunyikan. Kamu takut kepada manusia, kalau akan sampai kamu sembunyikan tersebut. Itu Rasul sampaikan juga. Kalau mau disembunyikan itu sembunyikan sama Rasul. Kalau ada kaitan dengan masalah pribadi beliau, tapi disampaikan juga. Ya, begitu Rasulullah SAW. Ya, jadi akidah ini masya Allah banyak masih mengingkarinya. Sekian banyak syubhat, keraguan dalam masalah ini. Ini termasuk yang akan pelajari nanti. Dan sekian banyak dalil tentang Allah di atas. Dan itu jangan dibantah dengan akal kita, perasaan kita. Ya, tidak ada seorang muslim mensikapi hal seperti ini kecuali mengatakan sami'na wa amanna wa saddaqna. Termasuk hadis Allah turun ke langit dunia. Hadisnya sahih, bahkan mutawatir. Dalam kitab akidah Ahlussunnah dibahas. Ya, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sudusul lail al-akhir. Rasul mengatakan, ya, Allah Rabb kita
Ya yanzil, turun. Rob kita tuh turun. Ila ke sama langit dunia. Yanzil Rabbuna ila sama dunia. Rob kita turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail al-akhir. Ketika tersisa malam itu sepertiga malam terakhir. Ya. Sepertiga malam terakhir dibagi malam itu. Ya, mulai terbenam matahari sampai waktu subuh dibagi 3. Itulah sepertiga malam terakhir. Mengkabarkan Rabb kita turun ke langit dunia. Dunia itu rendah, langit yang paling rendah, yang paling bawah. Langit ada tingkatan. Supaya kul. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku pada waktu ini akan aku ijabahi. Man yas'alani fa utiya lahu. Siapa yang minta pada waktu ini akan aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun pada waktu ini akan aku ampuni. Sehingga sepertiga malam terakhir waktu yang mustajab. Kebiasaan hamba-hamba yang soleh, mereka bangun bermunajat kepada Allah. Waktu yang mustajab itu dalilnya hadis ini. Tapi sebagian orang zaman sekarang yang nggak mengenal manhaj itu ada Ahlus Sunnah dalam asma wa sifat, pikirannya bingung baca hadis ini. Kemudian disamakan kayak makhluk. Turun, gimana turun? Turun kan makhluk yang turun, masa Allah juga turun? Katanya Allah nggak sama dengan makhluk. Itu. Allah mendengar nggak? Allah mendengar nggak? Dengar. Kita dengar nggak? Terus kita tolak Allah nggak boleh dengar gitu? Sama dengan makhluk? Ini kan jangkau betul bantahnya itu. Ya, sama nama, nggak harus sama hakikatnya. Ya, sama-sama dengar, tapi kan nggak sama dengarnya juga. Ya, pendengaran juga nggak sama, kemampuannya, kesempurnaannya beda-beda. Kita juga beda-beda, sama-sama dengar. Ya, melihat, sama-sama lihat juga. Berilmu, sama-sama berilmu juga. Kalau pakai kaidah ini, ya dibuang semua nama Allah, sifat Allah dulu. Allah nggak boleh punya nama, nggak boleh punya sifat. Kenapa? Allah punya nama sifat sama dengan makhluk. Makhluk punya nama sifat. Kalau dibuang nggak punya nama, nggak punya sifat, berarti Allah nggak ada. Apa coba yang nggak ada itu? Nggak ada nama, nggak ada sifat, kan begitu. Mumet akhirnya kan, pusing. Karena pakai akal. Coba sami'na wa amanna wa saddaqna, selesai. Saya dengar kabar ini ya Rasulullah. Saya imani, saya benarkan. Allah turun ketika sepertiga malam ke langit dunia. Udah imani. Kenapa? Bangun sholat, tidur. Gimana imannya? Kan Allah ngomong tadi kan ya, yang berdoa akan aku kabulkan, yang mohon ampun akan aku ampuni, yang minta akan aku beri. Udah begitu. Jangan dibatal pakai akal. Sepertiga kan muter-muter terus dunia ini. Dia pernah kosong sepertiga itu. Berarti Allah turun terus. Nah gitu. Itu kan makhluk. Kalau kita pakai gitu, kita nggak akan pernah mengimani kabar-kabar Allah dan Rasul. Ya seperti ceramah sahabat tuh, dokter sahabat yang di Riau, Allah mengabarkan kiamat hari Jumat. Jumat juga muter-muter itu dunia ini. Di sana sudah awal Jumat, di sini belum Jumat, kan gitu ya. Terus gimana kiamatnya? Sana sudah, sini belum. Udah akhirnya udah. Mau pakai akal, udah sami'na wa amanna wa saddaqna, selesai. Allah kabarkan, maksudnya kabarkan, jadi kiamat matahari didekatkan. Waduh, gimana didekatkan? Kebakar semua lah berarti. Kalau pakai akal dan kita imani, mentah semua nama Rasul itu nanti. Sudah, kalau pakai akal malah mumet kan, putar-putar. Bingung malah kita. Nggak simpul-simpul. Seperti orang-orang yang menuhankan akal kan begitu, menghadapi nama Allah, sifat Allah pakai akal.
dia ingin membuat kesimpulan tentang Allah, dia berpikir merenung dari belum malam sampai subuh gak dapat kesimpulan. Mau pakai akal? Coba pakai cara ini. Udah sami'na wa amanna wa shaddaqna. Jangan ditolak, jangan diingkari, ya. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita sedang menyamakan sifat Allah dengan makhluk, muncullah pengingkaran. Ya, sama nama itu loh, nggak harus sama hakikat. Allah punya tangan. Allah ciptakan Adam dengan dua tangannya. Allah ciptakan Adam dengan dua tangannya. Allah katakan kepada iblis dalam surat Shad bagian akhir, ma mana'aka antas juga lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku, biyadayya. Ya, itu aslinya mufradnya, bentuk satunya bahasa Arabnya ya. Jadi itu apa artinya? Tangan. Nggak ada bahasa Arab tangan yang diartikan dengan kekuatan. Itu perkara baru dimasukkan dalam bahasa. Ya, diubah-ubah untuk nolak tadi sifat tangan. Allah nggak boleh punya tangan. Udah diubah jadi kekuasaan, jadi kekuatan. Coba kita kejar. Apa manusia nggak punya kekuatan? Benar nggak? Apa nggak punya kekuasaan? Berarti ditolak. Allah nggak boleh punya kekuatan. Oh sama. Ya lain loh mas, kekuasaannya. Lu nggak dari awal tadi lain tangannya. Udah ada muter-muter. Malah ngomong. Sekarang kalau kamu tolak sifat tangan karena takut menyamakan Allah dengan yang punya tangan, berarti Allah nggak punya tangan. Malah sama dengan yang nggak punya tangan. Milih mana? Milih mana? Seandainya itu penyerupaan kepada Allah, lebih milih yang punya tangan, kata sempurna. Cuma orang itu loh pakai akal itu gitu, merasa sudah paling hebat, paling ilmiah, nggak taunya, masya Allah, kayak sarang laba-laba ucapannya itu, lemah betul. Sebagian menakwil, yang turun bukan Allah katanya, ditakwil. Padahal lafadznya yanzilu Rabbuna. Kalau belajar bahasa Arab, yanzil itu fi'il, Rabbuna jadi fa'il. Makanya Rabbuna marfu dhamma. Belajar bahasa Arab, asik belajar bahasa Arab itu sebenarnya. Cuman kali pertama harus sabar, dipukuli, sabar pokoknya. Nanti kalau sudah bisa, udah lewat masa-masa susah, gampang, enak bahasa Arab itu. Awalnya aja susah, awalnya aja, atau tahan diri di awalnya. Nanti setelahnya nanti akan mudah, insya Allah. Itu pengalaman, bukan cuma sekedar cerita. Kita dulu juga sampai nangis-nangis dari Arab itu. Asli, buku Muhtaram itu sampai nggak karu-karuan kita bawa kemana-mana itu, apa terus gitu. Kita dari apa masuk kelas bingung. Ditanya nggak tahu, lewat terus. Tapi bisa jawab, kita nggak bisa jawab. Harus dihafal. Ya yang zilu Rabbuna, turun Rabbmu, dia ubah. Bukan Allah yang turun malaikatnya, katanya begitu. Karena hanya ingin menolak sifat turun dulu, nggak boleh lebih sifat turun, diubah sama dia. Yang turun ada yang bilang malaikatnya, ada yang bilang perintahnya yang turun, ada yang bilang yang turun rahmatnya. Subhanallah. Apa mereka nggak baca akhir hadis tadi? Apa akhir hadisnya? Yang turun itu ngomong, iya, yang berdoa akan aku kabulkan, yang mohon ampun akan aku ampuni, yang minta akan aku beri. Berarti malaikat bilang gini, rahmatnya tidak mungkin. Berarti dia salah itu penakwilan tadi. Akhirnya hadis membantahnya. Berarti yang turun benar-benar Allah. Coba tadi jangan kamu samakan kayak kalau turun. Langitnya ada 7, langit yang paling bawah loh, yang atas ini gimana langitnya? Jebol gitu. Itu mah manusia. Tambah mulut aku kayak gitu cara berpikirnya. Sudah sami'na wa amanna wa shaddaqna. Terima, benarkan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan ditahrif, jangan diubah-ubah. Al-Quran hadis itu dengan lisan bahasa Arab.
terjemahkan sesuai dengan wadil Arab, sesuai dengan peletakan orang Arab. Ya itu mereka terjemahkan untuk tangan. Ya, jangan kita buat istilah sendiri. Belajar bahasa Arab kita buat kosakata sendiri. Doroba nulis gitu terjemahannya. Kalau mau nulis itu akhirnya bingung orang Arab ya. Suruh nulis sudah dipukuli sama orang Arab ya. Kok kita pakai bahasa sendiri? Itu namanya enggak diwadil Arab. Yang paling masyhur mereka menakwil ayat Allah surat Ar-Rahman ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ar-Rahman itu di atas arsy-Nya. Itu nas. Kok Allah di atas arsy? Mulai lagi mikir kayak manusia itu. Di atas kursi gini. Berarti Allah butuh sama kursinya. Bisa. Lah, nggak bisa begitu. Berarti kursinya meliputi Allah. Ini semua dibuat, itu kan manusia, makhluk. Ya sifat Allah jangan ditolak, jangan diingkari, jangan diubah-ubah maknanya, jangan serupakan dengan makhluk. Bahkan jangan tahu bagaimanakah, bagaimana tangannya, bagaimana istiwanya. Gak usah pikir begitu, gak simpul. Karena kita itu mau tahu bagaimananya sesuatu itu. Kayak apa? Kayak apa duduknya misalkan bapak siapa gitu. Pengen ngerti kayak mana? Ya lihat. Lihat ketika dia duduk. Oh, duduknya gini-gini kita bisa cerita. Kalau ada bapaknya, yang ingin kita ceritakan dari cara duduknya. Itu kalau nggak ada bapaknya, cari yang mirip. Walaupun bukan bapak tersebut, kita masih bisa cerita bagaimana tentang duduknya. Kalau nggak ada bapaknya, nggak ada yang mirip juga, ya ada kabar dari orang yang jujur ceritakan bagaimana duduk. Kita nggak kenal himar, tahu himar? Kayak apa keledai itu? Kita nggak ngerti. Udah cari di kebun binatang yang ada himarnya. Tuh himar tuh, lihat, ngomonglah tentang himar, cerita. Bisa kita cerita, oh himar itu kakinya, ekornya, ya, wajahnya, matanya, hidungnya. Bisa cerita kita. Kalau nggak ada himar yang asli, yang mirip kayak himar, misalkan lihat kuda, kayak itulah, cuma kecil, jangan begitu. Kan masih tergambar. Kalau nggak ada himarnya, nggak ada kudanya, cerita orang yang pernah lihat. Sekarang pengen ngerti tangannya Allah. Berarti Allah beristiwa, ya lihat, lihat belum? Nah, berarti kan butuh kabarnya, tertutup untuk tahu bagaimana itu tertutup. Yang mirip kayak Allah, nggak ada juga, butuh. Rasulullah cuma menghabarkan Allah punya tangan, Allah turun ke langit dunia, tapi nggak pernah habarkan kayak mana turunnya, kayak mana tangannya. Berarti sampai situ aja sudah. Ternyata selesai, samina wa nana wa sodana. Udah, ringkas, gak mumet. Kita sudah ngamalkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gak ada satu serupa dengan Allah, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Kita imani Allah mendengar, kita imani Allah melihat, tapi gak sama dengan makhluk. Berarti metodenya tetapkan nama, tetapkan sifat, tapi jangan serupakan dengan makhluk. Jangan malah menjadikan lafaz laisa kamitslihi senjata nolak nama, nolak sifat. Keliru. Itu ahli bid'ah, ambil sepotong-sepotong dia. Orang nggak boleh punya tangan, nggak boleh punya kaki. Kalau punya kaki juga dalam hadis. Nanti dibahas kita kaki akidah. Mungkin perlu dibahas kitab akidah Ahlussunnah yang merinci masalah tersebut dalam kitab akidah. Dan itu kalau kemudian kita bagaimana kan nggak ketemu. Kalau emang hadisnya sudah soalnya kita imani, ya imani, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan diubah-ubah maknanya, terjemahkan sebagai bahasa Arab, jangan serupakan dengan makhluk, jangan dibagaimanakan, karena nggak akan sampai ke sana. Selesai sudah. Ya, dan masih banyak sekian lagi nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita ingkari. Ya, termasuk kabar-kabar yang akan datang tentang fitnah-fitnah akhir zaman.
Ya, tanda-tanda kiamat yang sahih kita imani. Belum terjadi, tapi dia sahih kita imani. Jangan diingkari, jangan didustakan. Ya, kejadian setelah kematian, dari fitnah kubur, pertanyaan kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, benarkan, imani. Ya, bahwasanya ketika seorang dikubur, ya, sudah selesai penguburannya, ditinggal pergi oleh orang-orang yang mengantarkannya dari kuburan, Rasul mengabarkan tidak lama dia sudah mendengar suara langkah kaki orang yang meninggalkan kuburan tersebut. Kemudian dia didatangi dua orang malaikat, yang satu namanya Munkar, yang satu namanya Nakir. Hadisnya sahih dari Imam Tirmidzi. Lalu sebagian mempermasalahkan nama ini. Masa malaikat namanya Munkar? Tapi nggak masalah, karena Munkar di sini bukan Munkar lawan yang bagus itu Munkar, enggak. Munkar di sini maknanya nggak dikenal. Ya, nggak dikenal oleh si mayit. Itu maknanya. Kemudian dua orang mereka tadi mendudukkan mayit, kemudian ditanya, didudukkan, apa didudukkan ini? Apa yang buang itu kuburan untuk duduk? Percaya nggak? Percaya. Didudukkan itu mayit yang mereka tadi ditanya, ya, harus percaya. Dan itu masuk akal, ya, karena alamnya alam kubur, bukan kuburan alam dunia itu, bukan. Kalau kuburan alam dunia ya, jebles ya, ada apa namanya, batu-batu ada papanya, ya nggak bisa dia. Gimana mau didudukkan? Itu kuburan, itu alam dunia. Yang kita bicarakan alam barzakh, alam kubur. Keterkaitan jasad dengan ruh di alam kubur tidak seperti keterkaitan jasad dengan di alam dunia. Beda. Ya, nggak bisa disamakan. Nggak usah jauh-jauh lah, di dunia ada alam mimpi. Orang mimpi nggak? Alam mimpi atau mimpi di tempat yang sempit, gelap, wow, asli itu merasakan itu. Kalau lihat tidurnya, wah, luas kasurnya gini kok sempit, terang benderang gini kok, panas dia dalam mimpi tadi di lubang tadi itu sempit itu. Padahal ber-AC, ya, kamar hotel bintang 7 malahan. Tapi kita tidak bisa ngingkari itu. Mana kamu tempat yang sempit, gelap, bau, di atas kasur luas kayak gini, kita akan nggak diterima pemikiran kita tadi. Karena apa? Dia dialami mimpi, ceritanya alam mimpi, bukan alam jaga di kamarnya tadi. Demikian kabar Rasul ini, kabar kehidupan setelah mati. Jangan disamakan dengan jasad dia ketika di alam dunia dikuburkan tadi. Makanya orang itu dikubur gak dikubur dapat pertanyaan kubur. Tenggelam di laut, meledak, kena bom, badannya kecar-kecar, gak karu-karuan, jadi kubur, dimakan binatang buas, jadi kotorannya udah berlebihan jasadnya. Dapat ada kubur nggak? Dapat iman kubur nggak? Tanya nggak di kuburnya? Enaknya nggak ditanya di kuburnya gitu? Loh, itu kan yang kamu lihat di dunia. Yang kita bicarakan apa? Alam barzakh, alam kubur, beda. Ini secara akal. Tapi tadi ya, orang umumnya sama dalil sudah terima. Kalau sudah dalilnya saya imani, sampaikan wa amanah wa sodaka. Dan masih banyak lagi peristiwa setelah dikubur di alam akhirat nantinya. Fase-fase begitu banyak, begitu berat. Yang itu kalau cuma pakai akal nggak akan jadi mukmin kita. Pakainya iman. Dia membenarkan. Beliau nggak bicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu diwahyukan kepadanya. Kalau kita ada masalah, ada bingung, jangan salahkan dalilnya, jangan salahkan ucapan Rasulnya. Yang kamu tubuh itu ini, ini nih nggak bisa terima nih, bahaya nih, perlu diobati, perlu diterapi dulu. Datang kepada seorang yang berilmu minta terapinya gimana. Ya, jangan malah Qurannya, hadisnya dihujat. Ya, karena itu kebenaran mutlak, nggak mungkin salah.
nggak mungkin keliru. Pikiran kita yang belum nyampe mungkinnya, belum bisa memahaminya, belum bisa mendudukkannya. Datanglah kepada orang berilmu, nanti kamu akan dapat obat, dapat pencerahan bagaimana yang benar mensikapi kabar-kabar tersebut. Jangan dihukumi sendiri. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Termasuk yang sering diwakil para ulama dalam masalah ini, hadis tentang lalat. Ya, idza waqa'a dzubabu ila ina'i ahadikum, kata Rasul, kalau lalat itu masuk minuman salah seorang dari kalian, masih ngeteh, masih ngopi, masuk lalat di situ. Apa kata Rasul? Falyadmishu. Lalat tadi yang masih antara tenggelam sama enggak ya, kamu celupkan sekalian. Kamu celupkan sekalian, kata Rasul. Fa inna fi ihda janahaihi da'un wa ukhra sifa. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, sebelah sayapnya itu racun, membawa racun, membawa penyakit, tapi sebelahnya membawa obatnya, membawa penawarnya. Ini kalau untuk celupkan sudah tawar itu, nggak lagi itu mengandung penyakit, boleh diminum, dan jangan dibuang. Nggak boleh tabdir, ya, nggak boleh tabdir. Karena kalau minum aku itu dihabisin ya, jangan disisain, sampai mau minum nanti. Itu setengah lama-lama secara itu jadi. Jadi kalau mau minum, kira-kira mau nggak habis, nggak usah diminum. Ya, kalau habis maka kan ngambilnya kira-kira. Masya Allah, Zakirwan itu ya, dia ngisi taklim ini kasih minum, udah itu pindah tempat dikasih minum lagi, yang itu belum habis, katanya. Subhanallah, yang itu belum habis. Hemat kita nggak boleh. Ini loh bukti di antara hematnya ini. Kemasukan lalat itu loh. Mungkin kan kita buang gitu kan. Kalau nggak ngerti sunnah apa, kalau kita buang pasti itu. Ternyata apa? Lalat itu sebelah sayapnya memang ada racunnya, penyakit, tapi Rasul bilang sebelahnya ada penawar obatnya. Percaya nggak? Percaya. Oh iya. Insyaallah. Saya lebih percaya ucapan Rasul daripada dokter saya. Meskipun dia sudah pakar penelitian, menyatakan wah penyakit melulu lalat itu, salah dia gitu, salah nitip dia ketika beriksa lalat tadi itu. Bagaimana Rasul disalahkan? Mudah kalau mau pakai akal. Siapa yang ciptakan lalat? Dokter? Allah yang ciptakan lalat, dan Allah ngerti itu komposisinya lalat. Gampang kan? Sudah diwariskan pada Rasulnya. Udah, nggak ada ragu keras kita kalau begitu cara berpikir. Gampang, mudah. Tapi kalau berpikirnya dulu, di sini tuh sudah ada pengagungan yang lain dari selain sunnah, itu bahaya. Si pakar ini, ilmuwan ini, kadang orang kafir aja kalau percaya betul ucapannya. Kadang berseberangan dengan hadis Rasul, buang ucapan siapapun kalau sudah berseberangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya imannya, udah. Itu sebagaimana sunnah, dimuliakan, diagungkan, dismakan, nih turun jilati, ya apa nggak maksudnya? Gitu. Kita pakai. Bahkan satu dilati istrinya, kamu jangan dilati tangan istrinya, kan begitu romantis. Jangan orang suruh buang, ya. Bahkan jatuh makanan masih bisa diambil, dibersihkan, dimakan. Ya, hemat. Maksudnya nggak boleh tabdzir, nggak boleh menyia-nyiakan harta. Kan begitu. Walaupun air banyak melimpah ruah, banjir, ya hemat gunakan air. Ya, ketika wudhu, ketika mandi, begitu. Ya, jangan dibuang, jangan disia-siakan. Nggak boleh. Kalau membenci. Nah, itu juga sering dijadikan contoh lalat dari para ulama. Karena banyak yang tadi yang menghujat hadis Rasulullah SAW. Kemudian masalah muslimin, termasuk bukti antum membenarkan kabarnya Rasulullah, antum siap membela kabar-kabar tadi. Nah, sudah jadi akidah kita kok. Ya. Sudah jadi akidah kita, sudah jadi keyakinan kita, kok ada yang menghujat, siap pembelanya. Ya. Dan dengan apa? Dengan ilmu. Ya.
Antum sampaikan ilmunya, antum sampaikan dalilnya. Rasul nggak dengan hawa nafsunya, begitu sampaikan sama dia. Ya, Rasul bicara dengan wahyu dari Allah. Sampaikan secara akal tadi. Kamu berpegang kan? Kamu bersadar tidak sama Rasulullah? Iya, ada dia berpikir dengan akal yang sehatnya. Ya, kabar yang bisa ditolak kalau itu dari pendusta, dari orang yang bodoh, yang niatnya jahat, yang nggak fasih ngomongnya. Apa Rasul nggak gini? Nggak mungkin dia berani bilang Rasul pendusta, Rasul bodoh, niatannya jahat, nggak fasih, nggak berani. Dan kalau kamu mengatakan Rasul paling jujurnya manusia, paling berilmu, paling niatannya baik, paling fasih, apa kamu tolak? Apa alasan menolaknya? Itu. Kalau masih ngeyel juga, sudah. Ya cekek. Bacakan ayat kursi. Kalau berani, biar setannya lari. Kalau nggak berani tinggal pergi. Bilang sama dia, aku nggak tahu lagi mau ngomong kayak apa dengan kamu. Terus sampaikan hadis sudah, ayatnya sudah, dari akal sudah, masih ngeyel. Saya nggak ngerti lagi mau ngomong sama kamu. Jadi assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Gitu. Kalau berani tadi cekek, batik, pakai kursi. Ini setan juga kan. Dahulukan akal, pikirannya daripada wahyu. Kalau nggak berani tinggal pergi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan, lebih kurangnya afwan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.